Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtighai mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad azwaju wa dhurriyyatu ahli baiti at-tayyibin at-tayyibin anna Allah yuridu darajat jannah wa yanfa'u barakatin wa asmana fatih. Al-Fatihah. Wa khususan ya ruhi Sayyid Muhammad. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa dhukhirina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya rahmat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak dari kiamat. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kajian pada pagi hari ini adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran dan kemuliaan para qurra atau para pembaca Al-Quran dari umat ini. Salah satu kemuliaan umat Muhammad ini adalah pahala yang besar, keutamaan yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas bacaan Al-Quran yang mulia. Dan apa yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para penghafal kitab Al-Quran ini. Antara lain adalah bahwa orang yang membaca Al-Quran, setiap satu huruf itu mendapatkan pahala satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Baik dia membaca dengan faham atau tidak. Bifahmin atau bighairi fahmin. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lain dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala", barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanatun. Maka dengan satu huruf itu dia berhak mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi kalau kita membaca alif lam mim berarti alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kalau kita membaca alif lam mim berarti kita membaca 3 huruf, bukan satu huruf. Berarti kita mendapatkan 3 kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10, berarti kalau kita membaca alif lam mim kita mendapatkan 30 kebaikan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan demikian.
ketahuilah bahwa mazhab yang terpilih, yang benar, yang dipercaya oleh para alim ulama adalah bahwa membaca Al-Quran itu merupakan pahala yang lebih utama, pahalanya lebih utama daripada membaca tasbih, daripada membaca tahlil, dan yang lain. Pokoknya zikir-zikir selain Al-Quran itu kalah semua pahalanya dengan pahalanya membaca Al-Quran. Yakni karena dalam hadis diterangkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa wa fadlu kalamillah ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqih. Keutamaan kalamullah, yakni Al-Quran, daripada kalam-kalam yang lain, itu seperti keutamaan Allah atas semua makhluknya. Kita tahu bahwa Allah dan makhluknya sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali perbedaannya, keutamaannya jelas banget. Mulia Allah. Dan Allah menyamakan kalam, membaca kalamnya dengan dirinya sendiri. Ya. Artinya orang yang membaca Al-Quran itu berarti sangat mulia sekali. Antara lain lagi bahwa anal qari yulbisullah walidayh tajan yaumal qiyamah. Bahwa orang yang membaca Al-Quran itu berarti nanti Allah akan memakaikan mahkota pada hari kiamat kepada kedua orang tuanya. Jadi misalnya kita membaca Al-Quran, maka sama saja kita memberi mahkota kepada kedua orang tua kita. Ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Sahal bin Mu'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an wa 'amila bihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dikasih mahkota kelak pada hari kiamat. Ba'uhu ahsanu min dha'i syamsi fi butid dunya law kanat fikum. Jadi sinar mahkota ini lebih baik daripada sinar matahari di rumah-rumah di dunia. Seandainya mahkota itu ada di antara kalian semua. Maka coba apa praduga kalian kalau orang itu mau mengamalkan Al-Quran? Jelas mulia sekali. Antara lain lagi bahwa anal mahir bil Quran mas safaratil kiram al barar. Bahwa orang yang mahir, yang pandai, yang lanyah membaca Al-Quran ini bersama malaikat pencatat yang mulia-mulia. Ya. Wa minha anal qari fid dunya la yazalu yataraqqa fil manazil yaumil qiyamah. Bahwa orang yang membaca Al-Quran di dunia itu selalu menaikkan derajatnya. Selalu menaikkan derajatnya kelak berarti di hari kiamat. Jadi semakin kita memperbanyak membaca Al-Quran, semakin kita meninggikan derajat kita di hari kiamat kelak. Ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yuqalu lisabil Quran, dikatakan kepada orang yang atau membaca Al-Quran, Iqra,
warqa warattil. Bacalah dan naiklah dan tartillah. Sebagaimana engkau mentartil bacaan Al-Quran ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra, karena kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Ini menunjukkan bahwa dengan kita membaca Al-Quran, berarti kita semakin meninggikan derajat kita kelak di hari kiamat. Antara lain bahwa orang yang membaca Al-Quran ini tidak akan kaget ketika nanti ada pada hari kiamat, hari di mana semua orang akan merasakan kaget yang begitu dahsyat, dan orang yang baca Al-Quran akan selamat dari itu semua. Antara lain lagi bahwa ahlul Quran ahlullah, bahwa ahli Quran itu adalah keluarga Allah, luar biasa. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, innalillah ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Ya. Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Lalu para sahabat bertanya, qalu man ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Allah, ahlul Quran hum ahlullah. Ahli Al-Quran, mereka itulah keluarga Allah. Jadi luar biasa sekali. Ya. Kalau orang yang ahli Al-Quran, suka membaca Al-Quran, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain bahwa Al-Quran ma'dubatullah Ta'ala. Al-Quran adalah merupakan jamuan. Ya. Jamuan makanan pesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dengan kita membaca Al-Quran, berarti kita sedang menikmati jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jamuan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yaitu Al-Quran. Maka sangat sayang sekali, sangat eman sekali kalau kita bisa membaca Al-Quran, tapi kita malas untuk membaca Al-Quran. Atau sangat sayang sekali, disayangkan sekali bagi umat Islam yang mempunyai mukjizat yang luar biasa yaitu Al-Quran, tapi dia tidak bisa membaca. Atau bisa membaca tapi enggak pernah membaca. Ini sangat sayang sekali. Karena Al-Quran adalah ma'dubatullah, yaitu jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang masuk ke dalam jamuan Allah ini, maka dia akan aman. Artinya, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan aman. Antara lain bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan selalu dihadiri oleh malaikat, dan rumah ini akan terasa lebar bagi pemiliknya. Ya. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, al-bait idza quriya fil Qur'an hadaratul malaikah wa tarakkabat an-syayatin ay taba'adat anhu wattasi'ala ahli wa kathura khairuh wa qalla syarruh. Bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran ini dihadiri oleh malaikat, dijauhi oleh setan, dan akan terasa lebar bagi si empunya rumah itu, dan rumah itu akan banyak sekali melimpah kebaikannya dan akan sedikit sekali keburukannya. Dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran maka akan selalu dihadiri setan, ya, akan dijauhi oleh malaikat, dan rumah itu akan terasa sempit bagi ahlinya atau bagi si empunya rumah itu, dan sedikit kebaikannya serta banyak sekali keburukannya.
alhamdulillah kami setiap Ahad ya bisa hatam Al-Quran minimal 1 kali ya, bahkan lebih. Dan banyak orang yang bukan hanya satu artinya yang bertanya kepada kami ketika ke rumah kami, dia bertanya, kok ini rumah kelihatannya luas ya, padahal ukurannya sama dengan rumah saudara-saudara saya. Tapi banyak yang bilang begitu, kok ini rumah kelihatannya lebih luas ya, padahal sama ukurannya dengan saudara kami. Mungkin karena kami alhamdulillah ya, tahadus bin nikmah, bukan karena sombong. Tahadus bin nikmah karena kami sering membaca Al-Quran minimal 1 minggu 1 kali khatam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, termasuk keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran lagi adalah bahwa membaca Al-Quran itu dapat menjernihkan hati. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati ini bisa berkarat. Inna hadil qulub tasda'u kama yasdul hadid. Sebagaimana besi itu bisa juga berkarat. Idza subal ma, kalau terkena air. Qila ya Rasulullah, lalu ditanyakan kepada Rasulullah, wa ma jalahu, lalu bagaimana cara menjernihkan hati itu, hati yang berkarat itu? Qala, Rasulullah berkata, beliau menjawab, kasratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an. Cara untuk menjernihkan hati lagi, untuk menghilangkan karatan dalam hati lagi adalah memperbanyak ingat kematian dan juga membaca Al-Quran. Sering ingat-ingat mati, bahwa kita semua hidup ini tidak akan selama-lamanya, bahwa suatu saat pasti kita akan mati. Kemudian juga sering membaca Al-Quran. Maka dengan demikian hati kita yang berkarat ini nanti akan jernih kembali. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin kajian pada pagi hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena habis ini masih ada acara ngaji bareng bersama santri-santri. Jadi mohon maaf kami tidak bisa berlama-lama. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk lebih sering lagi membaca Al-Quran. Dan bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, lebih termotivasi lagi untuk mempelajari Al-Quran. Demikian kajian pada pagi ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.